Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 7 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Renungan dan doa hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Angelika PRR dari komunitas PRR Noemuti NTT dengan tema Berharaplah kepada Dia. Marilah kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami mau berterima kasih untuk hidup dan pengalaman-pengalaman yang membuat kami kuat dan tegar dalam menapaki syarah hidup ini. Untuk anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami sampai pada hari baru ini. Sapaan sabda-Mu hari ini membuat kami kuat dan terus berharap akan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Berkenanlah memberkati kami, agar kami tetap setia kepada-Mu dan mengandalkan Engkau dalam seluruh perjuangan hidup kami, baik suka maupun duka, karena Engkau adalah sumber hidup kami. Engkau kami puji dan kami sembah kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berharaplah kepada Dia. Saudari dan saudaraku, para sahabat Yesus yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari ke-7 di tahun 2022. Hari Jumat pertama di tahun yang baru ini. Kita mau menyerahkan segala beban hidup kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mau tinggal dan bersatu dengannya agar kita memperoleh hidup. Saudari dan saudaraku, para sahabat yang terkasih, berharap atau berhasrat akan sesuatu bagi setiap pribadi bisa saja berbeda. Namun ketika saya atau seseorang sedang mengalami satu penderitaan sakit, pasti harapannya sama, yaitu ingin supaya cepat sembuh dari sakit yang sedang dialami. Berbagai cara akan diusahakan, seperti berobat ke rumah sakit, atau cara lain bisa saja bertanya kepada sesamanya atau orang lain yang mungkin tahu tentang obat herbal yang dapat menyembuhkan sakit yang dideritanya. Atau bisa saja pergi mencari dukun kampung. Harapan untuk sembuh menjadi penting untuk semua orang yang menghargai dan selalu bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Santo Yohanes Paulus II menulis, "Orang yang berpengharapan adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan menciptakan mereka untuk satu tujuan." Harapan untuk sembuh juga dimiliki oleh seorang yang sakit kusta yang kita dengarkan dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Harapan yang sangat besar mendorong si kusta untuk datang dan tersungkur sambil memohon kepada sang tabib, yaitu Tuhan Yesus. Saudari dan saudaraku, para sahabat Yesus yang terkasih, penyakit kusta biasa disebut juga penyakit lepra atau penyakit yang mematikan. Seorang tokoh sejarah gereja pada abad pertama bernama Josephus mengatakan bahwa penderita kusta adalah orang mati yang masih hidup. Dalam Perjanjian Lama, orang kusta dilarang bergaul dan beribadah, bahkan mereka diasingkan dari kehidupan masyarakat. Hanya seorang imam yang berhak mengatakan bahwa penderita kusta itu sembuh atau tahir dari penyakitnya, agar ia dapat diterima di tengah masyarakat dan dapat beribadah. Si kusta datang kepada Yesus dengan harapan yang besar untuk disembuhkan. Dia datang dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Sebab Tuhan Yesus sudah banyak menyembuhkan orang dengan berbagai macam jenis penyakitnya, termasuk orang kusta. Maka si kusta tanpa ragu atau bimbang juga tidak malu untuk tersungkur di kaki Yesus
seraya memohon agar Tuhan Yesus mentahirkannya atau menyembuhkan dia. Kerendahan hati si kusta membawa dia menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dia mengalami kesembuhan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Sabda Yesus inilah yang menyembuhkan dan menghidupkan si kusta. Saudari dan saudaraku, para sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita datang kepada Yesus, maka Ia akan memperbaharui seluruh diri kita dan menyembuhkan kita dari kusta-kusta rohani yang ada di dalam diri kita. Di tengah pergulatan dan penderitaan hidup, kiranya kita mau setia datang dan tekun berdoa, karena Allah senantiasa menjawab doa-doa kita dan memberi harapan-harapan tepat pada waktunya. Sebagaimana Yesus setelah melakukan banyak mujizat, Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus senantiasa membangun kesatuan yang mesra dengan Bapanya di surga lewat doa. Maka kita juga senantiasa bersatu dengan Yesus dalam doa-doa kita, agar Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu dalam iman menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi semua orang yang sedang menderita sakit, khususnya para penderita kusta di mana saja mereka dirawat. Dengan hatimu yang penuh belas kasih, berkenanlah menjamah semua penderita kusta yang sedang dirawat. Kiranya Engkau mentahirkan penyakit yang mereka derita, agar harapan mereka akan sembuh dapat terpenuhi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Rahim, kami memohon rahmat pengampunan dosa untuk semua umat manusia di seluruh dunia, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan bencana alam yang akan menimpa bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Pengasih, ingatlah saudara-saudari kami yang sedang tertimpa bencana alam. Bagi mereka yang meninggal dunia, kiranya Engkau Allah yang Maha Rahim mengampuni segala dosa-dosa mereka dan menghantar mereka masuk dalam kerajaan surga-Mu yang abadi. Bagi yang sedang menderita, yang sedang dirawat, kiranya iman mereka teguh terhadap Kristus Sang Tabib Ilahi dan segera memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua mereka yang berkarya di bidang kesehatan. Berkatilah para dokter, para perawat, dan semua saja yang berada di karya kesehatan masyarakat. Berilah mereka semangat korban yang tinggi, hati yang terbuka dan penuh kasih untuk melayani Engkau dalam diri para pasien. Bantulah mereka untuk melayani dengan hati dan penuh kesabaran, seperti yang telah ditunjukkan Yesus kepada umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah berkat dan rahmat-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka bekerja dengan hati yang tulus ikhlas, mempertahankan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan rakyat, memperhatikan kepentingan rakyat banyak,
dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudaraku, para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.